Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Untuk tidak memperlama-lama, mari kita check it out. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas pertama yaitu perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri ini merupakan perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar, hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Masing-masing pasar memiliki hubungan satu sama lainnya yang dapat mempengaruhi pendapatan atau kesempatan kerja. Nah teman-teman, ada 3 aspek peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. Yang pertama yaitu ada keuntungan yang dapat diperoleh suatu negara dari melakukan perdagangan luar negeri. Yang kedua itu kebijakan membatasi perdagangan dan proteksi dalam perdagangan luar negeri. Dan yang ketiga itu ada mengenai globalisasi. Nah, ada beberapa keuntungan melakukan perdagangan ini. Yang pertama yaitu ada pandangan para ahli ekonomi di masa merkantilisme. Nah, menurutnya perdagangan luar negeri ini merupakan sumber kekayaan untuk suatu negara. Menurut mereka, suatu negara dapat mempertinggi kekayaannya dengan cara menjual barang-barang ke luar negeri. Nah, keuntungan yang kedua yaitu menurut para pandangan ahli ekonomi klasik, yaitu mengemukakan pandangan-pandangan yang lebih logis untuk menerangkan perlunya perdagangan luar negeri dalam mengembangkan suatu perekonomian. Nah, perdagangan bebas merupakan sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan perdagangan. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu pengertian proteksi dan tarif. Proteksi ini merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Hal ini misalnya kita dapat jalankan dengan tarif, kuota, dan sebagainya. Nah teman-teman, selanjutnya itu ada tarif. Tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melalui suatu batas negara. Nah teman-teman, untuk tarif ini kita dapat golongkan menjadi 3, yaitu ada bea ekspor, bea transito, dan bea impor. Nah teman-teman, ternyata proteksi itu nggak cuma satu, ternyata proteksi memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada pengenaan tarif, kuota, pelarangan impor, dan subsidi. Dan di sini kita akan membahas subsidi. Dengan adanya subsidi, produsen dalam negeri bisa menjual barangnya lebih murah sehingga bisa bersaing dengan barang impor yang masuk ke negaranya. Nah, selanjutnya ada beberapa bentuk dari subsidi ini. Yang pertama itu subsidi langsung berupa sejumlah uang tertentu, dan yang kedua itu subsidi per unit produksi. Nah, teman-teman, ada beberapa tujuan mengenai proteksi. Seperti yang telah kita ketahui, proteksi ini berguna untuk melindungi perdagangan. Nah, tujuan yang pertama itu ada mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Yang kedua, mendorong perkembangan industri baru. Yang ketiga, mendiversifikasikan perekonomian. Yang keempat, menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. Yang kelima, memperbaiki neraca pembayaran. Yang keenam, menghindari neraca pembayaran. Yang ketujuh, menghindari dumping. Dan yang kedelapan, menambah pendapatan pemerintah. Nah teman-teman, karena adanya perdagangan luar negeri dan perdagangan bebas ini, maka pemerintah membuat kebijakan, yaitu kebijakan proteksi dan pembatasan. Kebijakan ini merupakan pembatasan atau mengurangi barang-barang yang diimpor. Halangan perdagangan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu jenis dan tarif pajak impor, kuota pembatasan impor, hambatan perdagangan bukan tarif, dan pembatasan pengurusan valuta asing.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada materi kita yang terakhir, yang ketiga, yaitu globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum kita mengetahui jauh lebih dalam apa itu globalisasi dan pertumbuhan ekonomi, seharusnya kita mengetahui apa itu dari globalisasi. Definisi globalisasi ini pun dapat kita definisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di berbagai negara. Nah, faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi, yang pertama itu adalah perkembangan politik dunia, yang kedua semakin pentingnya praktek pasaran bebas, yang ketiga perkembangan perusahaan multinasional, yang keempat berkembangnya investasi keuangan ke berbagai negara, dan yang kelima kemajuan teknologi dalam bidang teknologi informatika dan pengangkutan. Nah, teman-teman, kita sampai di materi yang terakhir, di ujung materi. Nah, kebetulan saya sangat mengantuk dan sangat capek. Untuk melanjutkan materi ini, saya akan memberikan serah tugas kepada teman saya yang sebentar lagi akan ada hadir di sini menemani saya. Nah, saya akan meminta dia untuk menjelaskannya. Mari kita sambut teman saya. Halo guys. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai kebaikan dan keburukan globalisasi. Yang pertama di sini akan saya bahas adalah kebaikan globalisasi. Kebaikan globalisasi yang pertama itu produksi dunia dapat ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri. Yang keempat, dapat mendapatkan modal lebih banyak dan teknologi yang baik, dan yang kelima menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Namun keburukan dari globalisasi ini yang pertama itu adalah menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur, yang kedua memperburuk keadaan neraca pembayaran, yang ketiga sektor keuangan semakin tidak stabil, dan yang terakhir itu memperbudak prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, sekian akhir dari materi ini. Sampai jumpa dan terima kasih kepada kamu telah mengizinkan saya untuk hadir di sini. Nah, udah guys. Capek nih. Capek.